أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di surganya insyaallah. Amin. Sebagaimana Allah memudahkan kita kumpul di masjid ini, insyaallah Allah akan memudahkan kita dimasukkan ke dalam surganya secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya kita semua ila yaumil qiyamah. Apa kabarnya jemaah sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kata Rasulullah, "Tisauka bi akhika sadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Silakan kasih senyum kepada saudara di sebelah kiri dan kanannya. Dengan tersenyum kita bahagia, teman kita juga bahagia. Asalkan senyumnya yang ikhlas. Jangan senyum mikirin hutang, jadi gak ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas seorang sosok pemuda. Seorang sosok anak, kemudian menjadi remaja, kemudian jadi pemuda, dan nanti dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Makanya adik-adik yang belajar di sini hari ini, adik-adik masih kecil, tapi nanti 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, siapa tahu nanti ada yang jadi kiai, santrinya ribuan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, rektor dan lain sebagainya. Enggak ada yang tahu. Kenapa? Ini buktinya. Sosok seorang anak dulunya kecil, kemudian menjadi remaja, jadi seorang pemuda, kemudian nanti menjadi seorang khalifah. Siapakah beliau? Beliau adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa. Beliau ini adalah seorang sosok, seorang tokoh yang agung. Walaupun di masa kecilnya hidupnya susah. Jadi ayahnya, kalau tadi disebut Ali bin Abi Thalib, berarti ayahnya siapa? Jemaah Abi Thalib. Jadi Abu Thalib itu punya anak. Anaknya ada yang menjelaskan 10, ada yang menjelaskan 14. Siapa di sini yang anaknya 14? Tidak ada. Tidak ada. Perekonomiannya biasa saja. Akhirnya Abbas dengan Rasulullah SAW itu berdiskusi. Dia diskusi, ini kayaknya yang Salaman anaknya 14. Ada 14 di sini atau 15 mungkin, atau dekatnya 10 ada. Enggak ada. Nah, ini Abu Thalib ini anaknya ada yang menjelaskan 10, ada yang menjelaskan 14. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abbas dengan Rasulullah bersepakat untuk mengangkat, ngambil masing-masing satu. Abbas ngambil Ja'far dan Rasulullah SAW ngambil Ali. Waktu itu umur Ali itu
5 sampai 6 tahun. Jadi Ali ini role model. Tinggal, kenapa saya bilang role model? Karena dia mengetahui kondisi bagaimana rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal dari kecil bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tahu kondisi dalamannya. Kalau sahabat umpamanya Abu Bakar, Umar, nggak terlalu tahu dalamannya. Tapi kalau Ali, karena dia dari umur 5 tahun, Pak. Dari umur 5 tahun sudah tinggal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tahu bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kemuliaan Rasulullah, bagaimana kedermawanan Rasulullah. Seperti Ibnu Abbas juga pernah tinggal dengan Rasulullah. Rasulullah itu ngomongnya selalu baik. Makanya kalau kita bahas sirah Nabi, subhanallah, semuanya contoh. Nabi itu nggak pernah jelekin makanan. Masya Allah. Kita pernah nggak jelekin makanan? Kurang manis, kurang pedas, kurang apa lagi mas? Kurang asin. Yang terakhir kurang banyak. Mau nambah lagi rencana. Jadi Ali tahu, karena Ali tinggal di lingkungan Rasulullah, di rumah Rasulullah, maka dia menjadi seorang pemuda yang berakhlak sesuai dengan tutur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama bapaknya Abi Thalib, kemudian ibunya namanya Fatimah binti Asad. Jadi ada Fatimah binti Muhammad, ada Fatimah binti Asad. Suatu ketika Rasulullah itu dapat bahan pakaian, kayak bahan pakaian di Cipandu. Kebetulan saya tinggal di Cipandu itu. Ada dapat bahan pakaian, itu pakaian dibagi. Dikasihkan satu ke Fatimah binti Muhammad, yang satu dikasihkan ke Fatimah binti Asad, yaitu bibinya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dia lahir, ada yang mengatakan 15 tahun, menurut Hasan Al-Basri 15 tahun atau 14 tahun sebelum kenabian. Kalau menurut pendapat Ibnu Ishaq itu 10 tahun sebelum kenabian. Istrinya, sebagaimana yang kita ketahui, istrinya siapa? Fatimah. Fatimah itu siapa? Fatimah itu adalah anak dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat yang pengen meminang Fatimah. Di antaranya itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pernah datangkan Rasulullah ingin meminang Fatimah, tapi didiamkan oleh Rasulullah. Umar pernah datang mau meminang Fatimah, tapi didiamkan oleh Rasulullah. Kemudian ada yang bilang Abu Bakar didiamkan oleh Rasulullah. Ini kan sahabat-sahabat yang hebat semua. Umar didiamkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah itu lagi mendukung kau ya Ali. Kan Ali ini kan tinggalnya di rumah Rasulullah. Jadi dia kenal dengan Fatimah. Akhirnya Ali datang kepada Rasulullah. Niatnya dari rumah mau meminang Fatimah. Tapi ketika sampai ke rumah Rasulullah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak bisa ngomong. Diam gitu Ali. Sampai di kepala Ali itu ketika ditanya oleh Rasulullah, dia nggak mau ngomongin kalau ngomongin, pokoknya mau ngobrol yang lain saja. Jadi sebenarnya sama aja kan, grogi juga kalau ketemu calon mertua. Nah, Rasulullah SAW ini orangnya ahli psikologis, ngerti. Kata Rasulullah SAW, sepertinya
dari gerak-gerik ini engkau ingin meminang Fatimah, betul kan? Kan tinggal nganggutin kepala aja kan? Sudah ditanya seperti itu tinggal jawab iya ya Rasulullah. Nah, kenapa Ali ini diam? Justru Ali diam karena dia besar-besarnya bersama Rasulullah. Jadi luar dalam Rasulullah sudah tahu bagaimana ekonominya, bagaimana hartanya dan lain sebagainya. Rasulullah sudah tahu. Kata keluarga dari Ali, justru itulah kemenangan engkau wahai Ali. Kalau yang lain Rasulullah nggak tahu dalamannya, tapi kalau engkau Rasulullah sudah tahu dalaman engkau. Niat pertama tadi apa Pak? Niat pertama tadi pengen meminang niatnya ya. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau mempunyai zirah? Zirah itu semacam baju besi untuk perang. Kata Ali, ada ya Rasulullah, untuk apa? Ya udah, itu untuk mas kawin. Masya Allah, rencananya mau khidbah ternyata langsung dinikahkan. Yang di tempat ini, di masjid ini ada nggak dulu rencana mau khidbah, tiba-tiba kata calon mertuanya udah langsung nikah minggu depan, biaya semuanya biar ayah, ada nggak? Nggak ada. Langsung dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Fatimah. Sebelumnya itu Ali nggak berani ngomong nggak berani. Mau nyebutin Fatimah itu di mulutnya keluar, nggak terucap. Akhirnya Rasulullah tanya, sepertinya engkau ingin meminang Fatimah. Karena dari kecil sudah kenal, Fatimah juga suka dengan Ali juga suka dengan Fatimah, tapi nggak disebutin. Kalau sekarang kan masih nggak tahu ya, kalau SMA baru pacaran. Kalau sekarang ini umur berapa? Dan jangan disebutin dari pacaran kan? Nah, kalau zaman dulu enggak. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Ali dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang mulia. Kemudian berikutnya, bagaimana Ali bisa masuk Islam. Nah, jadi Ali ini dia tinggal bersama Rasulullah. Kemudian suatu ketika dia melihat Rasulullah itu sedang sholat dengan Khadijah. Dalam kitab ini dijelaskan Rasulullah lagi sholat dengan Khadijah, dilihat oleh Ali. Ya Muhammad, di sini bahasanya ya Muhammad. Ini apa wahai Muhammad? Ini adalah agama yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Ini adalah agama yang Allah turunkan melalui para rasul terdahulu. Akhirnya Rasulullah menawarkan agama Islam kepada Ali. Kata Ali, saya tanya dulu kepada ayahku, itu Abu Thalib, karena ini sesuatu yang baru. Kata Rasulullah, sembunyikan dulu, jangan dikasih tahu. Akhirnya Ali merenung semalaman. Dalam kitab ini dijelaskan merenung semalaman. Akhirnya dia gak jadi nemuin Abu Thalib. Kemudian dia datang ke Rasulullah dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah, diamkan dulu, jangan ceritakan dengan ayahmu. Akhirnya jangan ceritakan. Hingga akhirnya suatu ketika Rasulullah sedang sholat bersama Khadijah dan Ali, dilihat oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu kan seorang pemimpin, tokoh, ya, tokoh Quraisy. Ketika dia lihat, apa yang kau lakukan wahai Ali? Kata Ali, saya sedang sholat. Kemudian kata Abu Thalib, ikutilah apa yang diajarkan oleh
Muhammad, tapi mengikuti agama nenek moyang. Masya Allah. Jadi namanya hidayah itu Allah yang menentukan. Maka untuk para ayah kita dapat pelajaran dari ini, bagaimana Rasulullah walaupun dari kecil sudah mengasuh Ali bin Abi Thalib, ketika menawarkan Islam itu kan baik, ya kan? Agama yang akan mengarahkan kehidupan seseorang, tapi Rasulullah tidak maksa. Kalau Rasulullah maksa bisa nggak apa-apa? Bisa. Nih masuk Islam, kan yang besarin kamu, biayain kamu saya. Enggak, tapi Rasulullah ajak diskusi. Nah ini pelajaran untuk kita para ayah, para orang tua, itu sering-seringlah diskusi dengan anak kita. Jangan memaksakan kehendak. Jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau beriman itu ketika berumur 10 tahun. Yang pertama beriman kepada Rasulullah siapa? Yang pertama adalah Khadijah. Dan yang kedua diperselisihkan apakah Abu Bakar, apakah Ali. Tapi kesepakatan para sahabat yang masuk Islam pertama kali dari orang dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar untuk laki-laki. Kalau untuk yang perempuan Khadijah nomor 1. Dari anak kecil siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari budak siapa? Zaid bin Harithah. Bapak Ibu kenal Zaid bin Harithah? Zaid ini nanti punya anak namanya Usama. Zaid seorang panglima, dulunya budak dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian diangkat jadi panglima. Jadi orang itu kalau dia didikannya pas, yang biasa-biasa jadi hebat. Bisa jadi di sini dia ada calon, tapi kalau bapak-bapak nggak mungkin ya, udah tua, ya kan? Yang calon panglima mungkin, atau calon presiden. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib menerima Islam dengan tulus tanpa paksaan. Masya Allah, ini Ali bin Abi Thalib. Kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Jadi Ali ini anak yang mulia dari keluarga yang mulia, dari keluarga yang terhormat. Ya kan? Dari bapaknya Abu Thalib, ibunya Fatimah, pamannya Ja'far. Ya, kemudian apa? Dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi karena lingkungannya baik, yang mendidiknya baik, maka dia menjadi orang yang baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali adalah orang yang pertama kali berkorban dari kalangan anak-anak membela Rasulullah SAW dengan nyawanya. Ya Ali ini. Jadi ketika malam hijrah itu Rasulullah minta kepada Ali untuk menggantikan tempat tidurnya. Jadi Ali tidur di tempat Rasulullah menggunakan selimutnya. Abu Jahal memerintahkan anak-anak muda yang ahli pedang, ahli tombak, ahli berperang, setiap kabilah, setiap suku disuruh mengirim anak muda yang ahli berperang. Harapannya kenapa? Karena kalau setiap suku-suku itu ngirim anak muda yang ahli perang, terus dia membunuh Muhammad, maka Bani Abdul Muthalib dengan Bani Hashim itu gak bisa nuntut. Nanti ujung-ujungnya minta damai melalui dia. Nah seperti itu. Tapi kalau yang cuma satu suku itu bisa perang. Ketika dia datang ke sana, dan Ali tahu kalau resikonya bakal nyawa resikonya. Tapi karena yang memerintahkan Rasulullah, dia yakin pasti insya Allah aman, karena yang memerintahkan adalah Rasulullah. Ketika dibuka, ternyata di dalam selimut itu bukan Muhammad, bukan dari Muhammad, tapi Ali. Abu Jahal saking jengkelnya apa Pak? Itu Ali ditempelin bukanya. Kemudian Ali
punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengembalikan harta muamalah orang Quraisy dengan Rasulullah SAW. Ini jadi pelajaran ini. Luar biasa amanahnya Rasulullah itu. Amanahnya Rasulullah itu walaupun mau dibunuh tetap mikirin untuk membagikan harta-harta yang beliau ada muamalah dengan orang-orang Quraisy. Kalau kayak gini enaknya apa Pak? Udah tahunya mau dibunuh. Kira-kira kalau kejadian sekarang gimana? Masih kepikiran nggak mau mengulangi harta-harta? Kabur aja dulu kan? Tapi Rasulullah enggak, dia suruh Ali sampai itu Ali belum. Jadi orang-orang Quraisy itu dalam soal muamalah mereka percaya dengan Muhammad. Soal bisnis, soal dagang, soal harta, nitipin harta. Tapi kalau soal agama dia memusuhi. Akhirnya Ali itu dia menjadi bagian memulangkan harta tersebut sampai 3 hari. Setelah 3 hari akhirnya Ali baru hijrah. Bayangkan, kita bisa bayangkan ada seorang pemuda umurnya masih belasan tahun, masuk Islam 10 tahun, mungkin baru 11-12 tahun, itu hijrah sendirian. Dia keluarnya malam-malam karena kondisinya sudah gak aman. Abu Jahal tahu rencananya mau Nabi Muhammad, tapi gak ketemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya siapapun muslim yang ketemu bunuh. Akhirnya Ali keluar malam-malam. Kalau malam dia jalan, kalau siang dia sembunyi dari Mekah ke Madinah. Kalau kita berangkat berapa jam Pak? Berapa jam? 6 jam ya? Kalau naik mobilnya? 6 jam. Kalau jalan kaki 6 jam itu berapa itu? Sekarang 2 jam naik kereta cepat. Kalau kereta cepat 2 jam. Ya. Kalau jalan kaki berapa hari? Nah itu Ali jalan sendirian. Masya Allah ya, kekuatan tekadnya, semangatnya kita bisa bayangkan ya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini waktunya sudah habis. Ya, baru bukan. Masih 10 menit. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pernikahannya dengan Fatimah yang penuh berkah. Maharnya sangat sederhana. Maharnya apa? Maharnya cuma baju besi. Dan memang Ali itu hidupnya sederhana Bapak. Ali itu ahli ilmunya banyak. Kata Rasulullah, kalau aku adalah gudangnya ilmu, maka Ali adalah kuncinya. Ali itu ahli perang. Tapi dalam soal ekonomi, nah dia hidupnya sederhana. Pernah suatu ketika Ali pergi ke pasar bawa pedang. Kalau pergi ke pasar itu mau perang, bawa pedang atau mau apa? Jadi Ali datang ke pasar mau menjual pedangnya. Kenapa? Karena Ali nggak punya kain. Masya Allah, ini sederhana. Padahal orang yang disayangi oleh Rasulullah. Suatu ketika istri Ali bin Abi Thalib yaitu Fatimah, itu kan zaman dulu kalau mau makan apa itu ditumbuk, digiling sampai tangan Fatimah itu terluka. Akhirnya Fatimah curhat kepada Ali supaya dikasih pembantu oleh Rasulullah. Akhirnya datanglah Ali. Ini zikir untuk para ibu yang ada di rumah, itu istri-istri bapak ibu, ini ada zikirnya. Akhirnya Fatimah datang kepada Rasulullah. Gak ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Aisyah. Kata Fatimah, sampaikan salam kepada Rasulullah. Kalau bisa saya mau minta pembantu, karena kan ada tawaran kan. Gak ketemu. Akhirnya malam-malam Rasulullah datang. Pas Rasulullah datang, itu Fatimah dengan kami lagi duduk di pembaringannya tempat tidur. Rasulullah salam, kemudian Rasulullah duduk di tengah-tengah.
sini Ali, di sini Fatimah. Jadi hubungan mertua dengan menantu akrab, kompak. Ya. Kemudian kata Rasulullah, aku mendengar engkau minta membantu wahai Fatimah. Iya ya Rasulullah, iya wahai ayah. Karena Ali ceritain itu Fatimah itu uji ngepel terus apa lagi numpuk gandum sampai ke tangannya. Padahal anak Rasulullah orang nomor satu. Kata Rasulullah, maukah engkau aku ajari zikir? Yang mana dengan zikir ini maka engkau akan menjadi seorang yang lebih sabar dan mendapatkan ketenangan serta mendapatkan pahala yang berlimpah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali ketika akan tidur. Maka niscaya engkau akan mendapatkan ketenangan, kekuatan, kebahagiaan, dan pahala yang banyak. Nah, ini oleh-oleh dari pengajian kita siap. Di pulang ke rumah Pak, praktekkan zikir Fatimah untuk istrinya. Ini mudah-mudahan dapat di pengajian dapat ilmunya zikir Fatimah. Dibacanya ketika mau tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Saya nanti akan bahagia, hatinya akan tenang dan menjadi kuat. Dalam arti kata kuat itu kan kadang-kadang ada orang yang lemah, tapi karena dia dekat dengan Allah jadi kuat dan dia akan dapatkan pahala yang banyak. Nah itu oleh-olehnya Pak, nanti diajarkan kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sudah ada 30 slide, tapi baru masuk ke apa? Kelima ya. Ada yang punya anak namanya Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Zainab bin Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Saya takut kamu tahu itu Bapak Ibu. Silakan ada yang mendiskusikan atau cukup. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua yang bisa tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Insya Allah kita bahas kelanjutan Ali bin Abi Thalib di pertemuan yang akan datang. Tapi kalau pertanyaan silakan mendiskusikan. Ada satu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali kajian pada siang hari ini temanya Ali bin Abi Thalib ya, kisah historis Islam. Di dalam sejarah Islam itu kan ada 4 sahabat, 4 nabi yang luar biasa. Ali ini kenapa mendapat urutan keempat kalau tidak salah, Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali menjadi nomor 4 misalnya yang pertama. Lalu yang kedua tentang zikir Fatimah tadi kan, itu kan identik dengan kita zikir pada sholat wajib ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 33 digunakan jadi jumlahnya 100. Apakah zikir Fatimah atau zikir sholat itu ngambil dari ya, zikir Fatimah ini yang notabene kan kalau zikir pada sholat bukan untuk kaum ibu saja supaya tenang dalam hidupnya, mencapai kebahagiaan dan mendapatkan pahala yang berlimpah, kan ibadahnya menjelang tidur gitu ya. Itu ada kaitannya atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, kenapa Ali itu jadi khalifah yang terbaik? Jawabannya adalah karena Ali itu yang paling terbaik. Ya. Yang pertama itu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu satu yang menjadi Rasulullah. Jadi apa
Kemudian para sahabat dipilih nama Abu Bakar karena yang menemani Rasulullah hijrah, yang gantikan imam ketika Rasulullah sakit. Kan sahabat banyak tuh. Akhirnya tampil ini adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar merekomendasikan Umar. Langsung Umar setelah itu. Setelah Umar meninggal, Umar membentuk majelis syuro. Ada beberapa orang untuk memilih siapa selanjutnya. Terpilihlah Utsman. Setelah Utsman baru terpilihlah Ali dengan keutamaannya. Kemudian yang kedua tadi, zikirnya tadi, kalau yang setelah sholat itu zikirnya setelah sholat. Kalau ini sebelum tidur Mas. Supaya apa? Supaya ketika mau tidur itu kalimat penutupnya itu adalah doanya tadi. Doa yang zikirnya tadi, kalimat penutup. Kan kadang-kadang apalagi zaman modern ini kan, kalimat penutup sebelum tidurnya itu ditonton oleh HP. Dia nonton HP nonton dia jadi kan. Atau dia nonton TV nonton dia. Nah, kalau kalimat penutup ketika kita mau tidur itu yang bagus, yang baik, itu nanti akan berdampak dengan kualitas tidur. Makanya ada orang yang tidurnya pulas banget. Nah, bisa jadi sebelum tidurnya itu dia bisa baca Quran, apa zikir yang tadi, sholat dan sebagainya. Nah, kalau keutamanya apa? Keutamaannya seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan menyebabkan orang tidak tenang. Kan ada orang tidur tapi terasa gak tidur, karena sampai tidur ada yang dipikirkan, dipikir. Akhirnya kualitas tidurnya itu kurang. Coba dipraktekkan itu sampai tidur coba. Subhanallah. Nanti lebih pulas, lebih seger. Wallahu a'lam bishawab. Bisa juga ada yang berlimpah. Ini di samping kan ada anjuran Nabi ketika kalian menjelang tidur kan minimal baca Al-Ikhlas 3 kali, ya kan? Kemudian selawat kepadaku 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, akbar, Allahumma ighfir lil muslimin, baru baca bismika Allahumma ahya wa berarti ini tambahan ya. Tambahan lebih ini lagi lebih terang. Baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, supaya apa? Kalau saya baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah, itu dia tidak akan diganggu oleh jin. Ada kisahnya, itu kisah Abu Hurairah. Kisah Abu Hurairah disuruh Nabi jagain hasil zakat. Ada yang ngambil. Udah dijaga masih ngambil juga, udah dijaga masih ngambil, padahal udah dijemput semua. Pas besoknya hari yang ketiga ditangkap. Pas ditangkap dia bilang, kamu mau nggak supaya saya nggak ganggu lagi? Apa katanya? Baca ayat kursi. Dia laporin kepada Nabi, kata Nabi itu dia membohong, tapi dalam hal ini dia benar. Tahukah engkau ayat Hurairah siapa dia? Dia adalah iblis. Jadi dia paling dia adalah iblis. Wallahu a'lam bishawab. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian karena saya khawatir ngambil hak